Sejarah Sumatera Barat. Diawali dengan masa prasejarah. Wilayah Sumatera Barat telah dihuni sejak zaman prasejarah. Peninggalan budaya megalitikum di 50 kota menunjukkan bahwa nenek moyang orang Minangkabau datang dari daratan Asia melalui jalur laut dan sungai, dan mereka kemudian menetap dan membangun peradaban di sekitar sungai-sungai besar yang mengalir di seluruh wilayah. Dan selanjutnya ada masa kerajaan Indrapura dan Pagaruyung. Kerajaan Pagaruyung ini muncul pada abad ke-14 dan menjadi pusat kekuasaan Minangkabau. Itu memiliki sistem matrilineal yang kuat dan budaya yang kaya. Selain itu juga kerajaan Indrapura juga sangat penting meskipun menjadi bawahan Pagaruyung, tetapi memiliki otonomi dalam hal pemerintahan. Ada juga masa kedatangan bangsa Eropa. Kolonialisme di Sumatera Barat dimulai dengan kedatangan bangsa Eropa, terutama Belanda, pada akhir abad ke-16. Perang Padri yang terjadi dari tahun 1803 hingga 1838 melibatkan pemerintah kolonial Belanda dan kaum Padri yang ingin menegakkan kekayaan Islam murni. Akibatnya Belanda mulai menguasai wilayah ini. Selanjutnya ada masa pendudukan Jepang. Selama pendudukan Jepang pada Perang Dunia II, wilayah ini dikenal sebagai Sumatora Nishi Kaigansu. Jepang mengubah struktur pemerintahan dan memperkuat kontrol militer di daerah tersebut. Nah, ada juga yang terakhir, masa kemerdekaan dan pembentukan provinsi. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Sumatera Barat menjadi bagian dari Provinsi Sumatera. Pada tahun 1957, berdasarkan undang-undang, provinsi ini resmi dibentuk terpisah dari provinsi lainnya dengan Bukit Tinggi sebagai ibu kota. Awalnya sebelum dipindahkan ke Padang pada tahun 1958. Dari lokasi Sumatera Barat, Sumatera Barat ini memiliki lokasi absolut yang ditentukan oleh koordinat geografisnya, yaitu terletak antara 0 derajat 54 menit lintang utara dan 3 derajat 30 menit lintang selatan, serta antara 98 derajat 36 menit bujur timur dan 101 derajat 53 menit bujur timur. Provinsi ini terletak di pesisir barat bagian tengah Pulau Sumatera dengan luas sekitar 42.297,30 km persegi. Nah, untuk dilihat dari segi lokasi relatifnya, Sumatera Barat ini berbatasan dengan beberapa provinsi dan lautan. Nah, di sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, untuk sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Bengkulu, untuk sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Riau dan Jambi, sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Lokasi strategis ini menjadikan Sumatera Barat sebagai gerbang masuk Indonesia di wilayah barat, didukung oleh infrastruktur transportasi yang baik, termasuk jalan nasional Trans Sumatera dan Bandara Internasional Minangkabau. Dilihat dari konsep jarak antara Sumatera Barat, khususnya Kota Padang, ke Jakarta dapat diukur dengan dua cara, yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Dilihat dari jarak absolut, jarak dari Jakarta ke Kota Padang adalah sekitar 1.285 km jika diukur secara langsung melalui jalan darat. Sedangkan jarak relatifnya, waktu perjalanan dari Jakarta ke Padang berkisaran antara 1 hari 2 jam hingga 1 hari 14 jam, tergantung pada kondisi lalu lintas dan moda transportasi yang digunakan. Pola pemukiman di Sumatera Barat dipengaruhi oleh berbagai faktor geografis dan sosial. Masyarakat cenderung berkelompok di zona hijau, yang merupakan area dengan resiko bencana alam yang rendah. Pembagian zona ini juga bertujuan untuk
meminimalisir dampak negatif dari bencana seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi. Nah, untuk jenis pola pemukiman ada pemukiman perkotaan yang terpusat di kota-kota besar seperti Padang, Bukit Tinggi, dan Solo. Kawasan ini memiliki infrastruktur yang baik dan fasilitas publik yang lengkap, mendukung pertumbuhan ekonomi dan migrasi penduduk. Selanjutnya ada pemukiman pedesaan yang terdapat di seluruh wilayah dengan pola pemukiman yang lebih terdistribusi. Di dalam negara atau desa, rumah-rumah biasanya dibangun berdekatan atau mengikuti jalur sungai. Karakteristik Sumatera Barat memiliki karakteristik penduduk yang tradisional versus modern. Meskipun banyak rumah modern dibangun, masyarakat tetap mempertahankan elemen tradisional seperti bentuk atap rumah gadang yang unik. Nah, untuk kepadatan penduduknya juga memiliki zona hijau yang menunjukkan kepadatan pemukiman yang tinggi karena ketersediaan fasilitas dan aksesibilitas yang baik. Secara geomorfologi, Sumatera Barat ini terletak di pesisir barat di bagian tengah Pulau Sumatera yang terdiri dari dataran rendah di pantai barat dan dataran tinggi vulkanik yang dibentuk oleh Bukit Barisan. Provinsi ini memiliki daratan seluas 42.297,30 km persegi yang setara dengan 2,17% luas Indonesia. Dari luas tersebut, lebih dari 45,17% merupakan kawasan yang masih ditutupi hutan lindung. Garis pantai provinsi ini seluruhnya bersentuhan dengan Samudra Hindia sepanjang 2.420.357 km dengan luas perairan laut 186.580 km persegi. Kepulauan Mentawai yang terletak di Samudra Hindia itu juga termasuk ke dalam Provinsi Sumatera Barat. Untuk selanjutnya, Sumatera Barat merupakan salah satu daerah rawan gempa di Indonesia. Hal ini yang disebabkan karena letaknya yang berada pada jalur patahan semangko, tepat di antara pertemuan dua lempeng benua besar yaitu Eurasia dan Indo-Australia. Oleh karena itu, wilayah ini sering mengalami gempa bumi. Untuk aglomerasi di Sumatera Barat mencerminkan pengelompokan aktivitas ekonomi dan sosial yang terjadi di wilayah ini, terutama di daerah perkotaan seperti Padang. Ada beberapa aspek penting yang mengenai aglomerasi di Sumatera Barat. Yang pertama ada konsentrasi aktivitas ekonomi. Yang dilihat dari industri dan perdagangan, aglomerasi ini terjadi di kawasan industri dan perdagangan di mana perusahaan-perusahaan saling berdekatan untuk memanfaatkan efisiensi biaya dan akses ke pasar. Contohnya kawasan industri di Padang yang menjadi pusat kegiatan ekonomi. Nah, dilihat dari pusat perbelanjaan, munculnya pusat perbelanjaan besar di kota-kota utama juga menunjukkan aglomerasi di mana konsumen dapat mengakses berbagai produk dalam satu lokasi. Nah, ada yang kedua, pengaruh urbanisasi migrasi penduduk. Yang pertama dilihat dari urbanisasi, menyebabkan migrasi penduduk dari daerah pedesaan ke kota-kota besar, meningkatkan kepadatan penduduk dan permintaan akan layanan publik. Hal ini mendorong pengembangan infrastruktur dan fasilitas umum. Yang selanjutnya dilihat dari pola pemukiman. Di daerah perkotaan, pola pemukiman cenderung terpusat dengan masyarakat yang berasal dari daerah yang sama sering tinggal berdekatan, yang menciptakan komunikasi yang saling mendukung. Nah, yang ketiga, peningkatan fasilitas umum. Aglomerasi mendorong peningkatan fasilitas umum seperti transportasi, pendidikan, dan kesehatan. Dengan banyaknya penduduk dan aktivitas ekonomi, pemerintah lebih terdorong untuk meningkatkan infrastruktur. Sumatera Barat memiliki sumber daya alam yang melimpah.
terutama dalam sektor pertanian dan perikanan. Yang pertama, hasil pertanian. Komoditas utama yaitu padi, merupakan komoditas basis dengan kontribusi signifikan terhadap PDRB mencapai sekitar 22,38% pada tahun 2020. Padi ditanam secara luas di daerah dataran rendah dan lembah pegunungan. Kopi dan kelapa sawit juga merupakan komoditas ini yang juga berkontribusi besar terhadap ekonomi lokal. Kopi Sumatera Barat terkenal di pasar internasional. Nah, ada juga hasil pertanian lainnya termasuk bunga pala, cengkeh, gambir, dan kakao dan olahan kelapa. Komoditas ini telah menembus pasar ekspor ke negara-negara seperti Prancis, Rusia, dan Bangladesh. Adapun potensi ekspor, yang pertama, Sumatera Barat aktif dalam mengekspor hasil pertanian seperti cengkeh dan biji kopi. Ekspor ini tidak hanya meningkatkan perekonomian lokal tetapi juga menciptakan hasil lapangan kerja. Nah, selanjutnya ada hasil perikanan. Perikanan laut provinsi ini kaya akan hasil dengan berbagai jenis ikan yang ditangkap dari Laut Hindia. Ini menjadi sumber daya pendapatan penting bagi masyarakat pesisir. Kekayaan hutan tropis, sumber daya hutan juga menyediakan kayu dan produk hutan lainnya yang menjadi pengelolaan hutan yang berkelanjutan penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan ekonomi lokal. Dan selanjutnya ada energi geotermal atau potensi energi. Sumatera Barat memiliki potensi energi geotermal yang besar dari gunung berapi aktif seperti Gunung Merapi, Gunung Singgalang. Energi ini dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik dan mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil. Sumatera Barat ini juga interaksi antara manusia dan alam sangat terlihat bagi sektor pertanian dan perikanan. Penduduk yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani memanfaatkan kesuburan tanah yang berasal dari letusan gunung berapi. Selain itu, interaksi dengan alam juga tampak dalam pengelolaan sumber daya alam seperti hutan tropis dan hasil laut.